Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa semuanya. Perkenalkan, nama saya Andris Diorini dari Prodi Keperawatan Stikes Surya Global Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana cara melakukan irigasi dan bilas lambung pada pasien dengan kondisi-kondisi tertentu seperti keracunan, persiapan endoskopi, dan lain-lain. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui atau untuk memahami dan mempraktekkan bagaimana cara untuk membersihkan lambung dari kotoran, partikel, perdarahan, dan juga mempersiapkan pasien untuk melakukan tindakan endoskopi. Untuk tahap pertama adalah tahap preinteraksi. Sebelumnya kita akan melakukan cek rekam medis terlebih dahulu, kemudian kita akan melakukan persiapan alat. Untuk tahap preinteraksi ini ada dua kondisi yang akan kita lakukan irigasi lambung ya. Jadi pada kondisi pasien yang memang dia sudah terpasang NGT, tetapi juga ada pasien yang memang belum terpasang NGT. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktek pada pasien yang sudah terpasang NGT. Karena untuk pemasangan NGT sudah ada di praktikum sebelumnya, sehingga pada pasien yang belum terpasang NGT maka sebelumnya kita harus pasang NGT terlebih dahulu. Untuk alat dan bahan di sini saya akan menyampaikan keseluruhan pada prosedur mulai dari pemasangan NGT. Ya, berikut ini adalah alat dan bahan yang digunakan untuk prosedur irigasi dan bilas lambung pada pasien yang belum terpasang NGT. Walaupun nanti prakteknya kita akan menganggap bahwa pasien sudah terpasang NGT. Yang pertama adalah alat yang digunakan, satu bak di sini, instrumen yang isinya adalah pinset anatomis, kemudian spatel, lidah, kemudian speed di sini bisa 10 cc, 20 atau bisa sampai ke 60 cc, nanti silahkan bisa disesuaikan. Kemudian bengkok, kemudian ada gunting plester, kemudian stetoskop, kemudian di sini juga untuk bahannya kita tentunya ada handscoon steril, kemudian juga ada kateter NGT gitu ya, selang NGT-nya, kemudian ada plester, kemudian kasa atau tisu untuk mengelap sekret, kemudian ada jelly, kemudian hand rub, dan juga ada perlak dan juga handuk. Kemudian di sini juga kita mempersiapkan baskom untuk tempat air hangatnya dan gelas ukur untuk penampungnya nanti supaya kita bisa tahu berapa cc hasil dari produksi irigasi lambungnya nanti. Ya, setelah tadi kita tahu alat dan bahan yang digunakan, untuk tahap selanjutnya tentunya kita cek rekam medis tadi sudah ya. Kemudian setelah itu kita lakukan hand scrub atau cuci tangan 6 langkah. Ya, kemudian kita bawa alat dan bahan ke pasien untuk tahap selanjutnya, yaitu tahap orientasi. Ya, tahap selanjutnya adalah tahap orientasi. Pertama kita lakukan komunikasi dahulu dengan pasien. Ya, selamat pagi Ibu. Bagaimana kondisinya hari ini? Perkenalkan ya Bu, nama saya Andris Diorini. Saya adalah perawat yang bertugas di shift pada pagi hari ini. Insya Allah nanti sampai pukul 2 siang ya Bu. Nah Bu, pada kesempatan hari ini saya bermaksud melakukan tindakan irigasi lambung Ibu ya. Jadi nanti lewat selang dihitung ya, untuk tujuannya supaya lambung Ibu nanti bisa menjadi lebih bersih sehingga nanti pada saat dilakukan tindakan endoskopi bisa lebih terbaca dengan baik begitu. Nah, nanti insya Allah tindakan ini kurang lebih 10-15 menit ya Bu. Nanti mohon kerjasamanya. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya mulai? Baik, kalau tidak ada, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya Bu, agar nanti tindakannya berjalan dengan lancar dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tadi sudah berdoa ya Bu, mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar. Mohon kerjasamanya. Yang selanjutnya adalah kita menggunakan handscoon. Sebelumnya kita cuci tangan terlebih dahulu.
Nah, untuk irigasi dan bilas lambung ini pada prinsipnya memang bersih saja, tetapi pada saat pemasangan NGT tadi itu sebelumnya memang prinsipnya kalau bisa ya steril karena memasukkan benda asing ke dalam tubuh pasien. Kemudian kita siapkan alat-alat yang memang nanti harus segera dipasang ke pasien seperti perlak dan handuk. Kemudian kita siapkan baskom yang di sini sudah kita berikan air hangat untuk irigasinya. Kita siapkan. Kemudian juga gelas ukurnya, begitu untuk mengukur nanti berapa cairan yang keluar, dan juga kita dekatkan alat-alatnya ke pasien supaya nanti tidak terlalu jauh saat pelaksanaan. Baik, selanjutnya kita pasang untuk perlak dan handuknya. Mohon maaf ya Bu. Perlak kita pasang pada bagian bawah, kemudian handuk kita pasang pada bagian atas. Seperti ini, kita pastikan bahwa posisi drain untuk NGT ini dia tertutup atau tertutup dengan spek, atau kalau tidak pakai spek biasanya ditekuk seperti ini atau difiksasi. Oke, kemudian kita siapkan baskom di sini. Ini anggap berisi air hangat untuk irigasinya. Kemudian juga jangan lupa kita dekatkan untuk penampungnya. Kemudian untuk menuangkan cairan ini kita bisa menggunakan spet atau corong. Nah, kalau misalnya kita tidak ada corong, sebenarnya pakai spet ini saja bisa. Jadi di sini bisa kita tekuk dulu, kita fiksasi dulu seperti ini untuk drainnya. Kemudian kita lepas, kemudian kita ambil cairan di baskomnya tadi secukupnya seperti ini. Kemudian kita masukkan pelan-pelan. Nah, kita siapkan dulu seperti ini. Kemudian pasien di sini kita instruksikan untuk agak miring. Ya. Kemudian mohon maaf ya Bu, saya masukkan cairannya pelan-pelan. Jadi pelan-pelan kita masukkan cairannya di sini. Nah, segini dulu. Kemudian kita fiksasi lagi, kita lepas kita lepas untuk spetnya. Kemudian kita ambil gelas ukur, kemudian kita tuangkan. Posisinya harus gravitasi, jadi supaya airnya bisa mengalir. Kita buka, kemudian kita tuang di gelas ukurnya di bagian bawah. Kita tuang, kemudian kalau sudah tidak ada cairan yang keluar, kemudian kita fiksasi lagi. Kemudian kita cek cairan yang dihasilkan dari hasil irigasi lambung tadi. Ya, kemudian setelah kita tuang di gelas ukur tadi, itu kita cek apakah cairannya itu berwarna keruh, misalnya ada perdarahan atau ada cairan yang lain, partikel di dalam lambung, apakah dia masih berwarna keruh atau tidak. Nah, kalau masih berwarna keruh, untuk irigasi bisa kita ulangi lagi, kita ambil cairan seperti ini, kemudian kita masukkan ke selang NGT-nya. Kemudian kita masukkan lagi pelan-pelan, ya. Kemudian kita ambil lagi, kemudian kita tuangkan lagi di dalam gelas ukurnya tadi, ya. Nah, kira-kira sambil kita observasi, apakah cairan yang keluar ini sudah bening. Nah, sampai apa irigasi ini dilakukan? Sampai cairan yang keluar dari selang NGT ini tidak berwarna keruh lagi, jadi sudah berwarna bening. Nah, kalau sudah bening, maka tandanya kita sudah cukup untuk melakukan irigasi. Selanjutnya kita kembalikan spetnya ke dalam drain NGT-nya seperti ini. Nah, terus kita rapikan alat-alat yang kita gunakan tadi. Baik. Apabila cairannya sudah berwarna bening, maka kita sudah cukup, dirasa cukup untuk melakukan irigasi. Kemudian kita merapikan alat-alat yang tadi kita gunakan seperti handuk, kemudian perlak, begitu.
Kemudian drainnya kita kembalikan ke posisi semula. Kemudian kita lepas handscrew-nya. Kemudian kita cuci tangan. Untuk selanjutnya tahap terminasi. Ya, untuk tahap terminasi kita adakan evaluasi dengan pasiennya. Ya, tadi sudah kita lakukan untuk irigasi lambung, Bu. Bagaimana perasaannya? Mohon maaf apabila tadi dirasa kurang nyaman ya, Bu ya. Nah, insya Allah tadi lambungnya sudah bersih dan Ibu insya Allah sudah siap untuk dilakukan tindakan endoskopi. Nah, sebelum saya akhiri mungkin ada yang ingin disampaikan, Bu? Oh ya, baik. Kalau tidak ada, insya Allah nanti ada petugas yang akan melakukan atau akan merencanakan Ibu untuk tindakan selanjutnya ya. Dari saya cukup. Terima kasih sekali lagi untuk kerjasamanya dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah tahap terminasi, untuk selanjutnya adalah masuk ke tahap dokumentasi. Untuk tahap dokumentasi ini adalah kita mendokumentasikan tindakan yang telah kita lakukan tadi. Untuk dokumentasinya adalah hari, tanggal, jam, kita tulis hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Kemudian apa tindakan apa yang kita lakukan, yaitu irigasi dan bilas lambung. Kemudian kita catat juga respon dari kliennya. Nah, responnya bagaimana? Di situ dari DO dan DS-nya. Data objektifnya ya misalnya bagaimana kondisi pasien, TTV-nya seperti apa, kemudian produk dari irigasi lambung yang dihasilkan tadi adalah dari sisi warna, kemudian volumenya berapa, kemudian konsistensinya seperti apa, dan sebagainya. Kemudian data subjektifnya adalah keluhan dari pasien, kemudian tanda tangan dan nama terang perawat. Ya, demikian tadi praktikum yang sudah kita lakukan tentang irigasi dan bilas lambung. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.